Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain, amin. Yang kita cintai dan kita muliakan para habaib dan para alim ulama, tokoh-tokoh agama, hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena berkah limpahan rahmatnya kita bisa berkumpul di tempat yang penuh barakah ini. Salawat dan salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, zuriat-zuriat beliau ila yaumil qiyamah. Berkata pengarang, ana razawahir bi anwari asari wa ana rasaraira bi anwari awsafi. Li anjli zalika afalat anwaru zawahir wa lam ta'ful anwarul qulubi wassarair. Diberinya cahaya segala yang zahir dengan cahaya bekas sifatnya, dan dicahayainya segala hati dengan cahaya sifatnya. Oleh karena itu dapat padamlah cahaya zahir dan tak dapat padam cahaya hati dan rahasia. Itulah terjemah daripada perkataan pengarang. Ana razawahira bi anwari asari wa ana rasaraira bi anwari awsafi. Allah Subhanahu wa ta'ala menyinari yang zahir, yang nampak dengan cahaya bekas sifat-sifatnya. Dan Allah menyinari dengan cahaya, Allah Subhanahu wa ta'ala menyinari hati seorang hamba dengan cahaya sifat-sifatnya. Qultu, berkata Ibnu Ajibah, anwaru zawahir hiya ma zahara ala tajalliyatil aqwan min ta'siri qudrati wa ibda'i hikmati, katazyini sama'i bil kawakibi wal qamari wasyamsi wa ma fiha min ibda'i sun'i wa tamamil itqan. Allah Subhanahu wa ta'ala menyinari yang zahir. Yang zahir itu maksudnya sesuatu yang nampak atas tajallinya alam semesta daripada bekas kudratnya dan kesempurnaan hikmahnya.
katazyinis sama bil kawakib, seperti dia menghiasi langit-langit ini dengan bintang-bintang. Itu cahaya yang zahir. Misal yang zahir itu dunia. Ini dunia zahir. Allah menyinari dunia ini dengan bekas daripada sifatnya, bekas kudrat. Seperti Allah menyinari alam semesta ini, contohnya langit dengan bintang-bintang. Wasyamsi wal qamar, dan Allah menyinarinya dengan bulan dan matahari, dan apa-apa yang ada padanya daripada kesempurnaan perbuatan Allah dan kesempurnaan penciptaan. Wa katazinil ardi bil azhar, dan seperti Allah menghiasi bumi dengan bunga-bunga. Wassamari, dan dengan buah-buahan. Wan nabati wasairil fawakih, dan Allah hiasi dengan tumbuh-tumbuhan dan seluruh buah-buahan. Ini zahir maksudnya. Wa katazinil insan bil basar was-sam'i wal kalam, seperti Allah hiasi manusia itu dengan penglihatan, pendengaran, dan berkata-kata. Wasairi ma fihi, dan seluruh sesuatu yang ada padanya, an ajaibi sun'ati, daripada keajaiban perbuatan Allah. Ini anwarul zawahir, ini cahaya zahir. Jadi cahaya zahir maksudnya, cahaya zahir ini terbit dari bekas sifat Allah, bekas daripada kudrat Allah, ini baru bekasnya. Wa anwarul awsaf, dan sinar atau cahaya sifat, hiya al-ulum wal ma'arif wal asrar, yaitu ilmu-ilmu, ma'rifah, dan rahasia-rahasia. Wal muradu bil awsafi awsafur rububiyah, dan yang dimaksud dengan sifat di sini adalah sifat ketuhanan. Kalau azamati wal izzati wal jalal, seperti keagungan, kebesaran, kemuliaan, wal jamal, keindahan, wal kibriya, kebesaran, wal kamal, kesempurnaan, wa ghairi dzalik min awsafiz zatil aliyah, dan selain yang demikian itu dari sifat-sifat yang tinggi. Maksudnya demikian. Allah subhanahu wa ta'ala menyinari yang zahir, yang nampak, itu dengan bekas daripada sifatnya, asar. Lalu akhirnya bercahayalah langit dengan bulan, langit dengan matahari, dengan bintang. Bumi ini berhias-hias dengan tumbuh-tumbuhan, buah-buahan. Kemudian manusia itu berhias dengan mata, pendengaran. Itu baru dari bekas kudrat, dari bekas sifat Allah. Sedangkan hati orang beriman, Allah sinari dengan anwarus sifat, dengan cahaya sifat. Maka cahaya sifat di sini maksudnya al-ulum wal ma'arif, ilmu, ma'rifah, dan syara dan asrar, rahasia-rahasia. Perbedaannya di mana? Kalau anwarul zawahir itu bisa hilang, cahaya yang nampak tadi bisa hilang.
seperti bulan, seperti matahari. Ketika buruknya hilang. Bulan ketika siang ini ada kelihatan. Bintang ketika siang ada kelihatan. Penglihatan ketika tua ini bisa kada melihat lagi, bisa buta, macam-macam. Nah, anwarul zawahir, anwar cahaya yang nampak ini itu dari bekas sifat Allah. Makanya dia hawadis baru. Sedangkan cahaya hati itu langsung dari anwar sifat, dari cahaya sifat, sehingga dia kada akan bisa hilang. Nah, makanya ujar pengarang di sini, li ajli dzalik afalat anwaru zawahir. Karena yang demikian itu bisa hilang cahaya zawahir, cahaya yang nampak, walam ta'ful anwarul qulub wasarair, dan tidak akan hilang cahaya hati dan cahaya sanubari yang lebih dalam lagi, mata hati. Cahaya mata hati tidak akan hilang karena dia terbit dari cahaya sifat. Sedangkan cahaya yang zahir dia bisa hilang karena dia terbit dari bekas cahaya sifat, dari bekas, dari asar. Jadi Allah bertajalli dengan kudrat sehingga jadilah matahari, jadilah bulan. Allah ciptakan itu. Nah, bulan, matahari yang nampak ini di alam semesta ini itu dari bekas sifat Allah. Sedangkan hati kita bercahaya itu bukan dari bekas, tetapi memang dari sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu bedanya. Wa zatu la tufarriqu sifat, sedangkan zat dia tidak memisahi sifat. Jadi yang menyinari di hati kita ini dengan ilmu, dengan ma'rifah, dengan rahasia-rahasia itu sifat. Sedangkan sifat tidak berpisah dengan zat. Makanya kita ini kadang-kadang jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati kita bersinar dengan sifat, dan sifat tidak akan berpisah dengan zat. Berbeda alam semesta itu bersinarnya itu dengan bekas sifat, bekas kudrat di situ, bekas jabarnya Allah terjadi gempa, bekas jabarnya Allah terjadi hujan, macam-macam. Fa'idha asyrakatis sarairu bi anwari ma'rifati sifat fakat asyrakat bi anwari ma'rifati zat. Maka apabila bersinar mata hati bi anwari ma'rifati sifat, dengan cahaya ma'rifah sifat. Kan tadi yang mencahayai hati kita itu langsung sifat Allah, bukan bekasnya tapi sifatnya. Apabila bersinar sarair mata hati bi anwari ma'rifati sifat, dengan nur ma'rifah sifat, fakat asyrakat bi anwari ma'rifati zat, maka sungguh dia bersinar dengan anwar ma'rifah zat. Kenapa? Karena zat tadi tidak berpisah dengan sifat. Berarti maksudnya yang menyinari hati kita itu iya sifat Allah, yang mana sifat itu tidak berpisah dengan zat Allah. Litalazumil ladzi baina sifat wa zat, karena saling berlazim-laziman antara sifat dan zat tadi. Summan nas fi syuhudi hadir anwaril batinah,
allati hiya anwarul awsafi ala salasati aqsam. Kemudian manusia bi syuhudi hadhil anwaril batinah, pada menyaksikan ini cahaya yang batin, allati hiya anwarul awsaf, yang mana dia cahaya batin ini adalah cahaya sifat-sifat Allah. Ala salasati aqsam, manusia atas 3 bagian. Kismun yashhadunaha 'alal bu'di, satu bahagian mereka menyaksikannya itu 'alal bu'di, atas jarak jauh. Memang menyaksikan juga, cuma masih jauh. Menyaksikan cahaya tadi itu, tapi jauh. Mereka menyaksikan cahaya batin yang merupakan dari sifat, yang mana sifat itu tidak berpisah dengan zat. Ada yang menyaksikan itu jauh. Wahum ahlu maqamil Islam, mereka adalah ahli makamul Islam, ahli tentang Islam, orang-orang syariat. Wa qismun yashhadunaha 'alal qurbi, dan satu bahagian lagi manusia mereka menyaksikan cahaya ma'rifah sifat itu dari dekat. Dari dekat sudah. Siapa mereka? Wahum ahlul muraqabah min maqamil iman, mereka adalah ahlul muraqabah, orang-orang yang ahli muraqabah, min maqamil iman, daripada makam iman, orang-orang ahli tauhid yang selalu merasa Allah Ta'ala itu dekat, menyaksikan kepadanya dan selalu memandangnya, mengaturnya. Nah ini mereka menyaksikan nur ma'rifah sifat itu dari dekat. Wa qismun yashhadunaha anil ittisal, nah ada sebagian lagi mereka menyaksikan anwar ma'rifat sifat itu alal ittisal, atas berhubung, tidak berpisah dengan Allah. Artinya ini bahasanya kalau disebut menyatu. Wahum ahlul ma'rifah, mereka ini orang yang ahli ma'rifah, min maqamil ihsan, daripada makam ihsan. Dan makam itu terbagi 3, ada makam Islam, iman, dan ihsan. Islam itu syariat, iman itu hakikat atau syariat itu maksudnya fikih, iman itu hakikat maksudnya tauhid, ihsan itu tarikat maksudnya tasawuf. Nah orang-orang yang makam ihsan mereka tidak berpisah, mereka selalu menyaksikan itu dalam diri mereka, dalam gerak-gerik mereka. Mereka menyaksikan anwar ma'rifah sifat tadi. Entah dalam ini. Fa ahlu maqamil Islam anwaruhum da'ifatun ka anwarin nujum, maka ahlu maqamil Islam, orang yang berada di makam yang pertama, ahlul Islam dari syariat, anwaruhum da'ifah, cahaya mereka itu masih lemah, ka anwarin nujum, seperti cahaya bintang. Kenapa? Ini dalam syariat itu melihat sesuatu itu ada sebab, ada akibat, ada manfaat, ada mudarat. Kenapa ini dilarang? Ada manfaat, ada mudarat. Kenapa ini diperintah? Ada manfaat. Mereka masih menyaksikan perjalanan, pemikiran. Wa ahlu maqamil iman anwaruhum mutawassitah. Sedangkan ahli makam iman, cahaya mereka itu menengah, tak kuat daripada yang pertama dari.
Kenapa? Tanuril kamar, seperti cahaya bulan. Mereka tahunya perintah demikian sudah, ada perlu lagi memikirkan apa manfaatnya, apa mudaratnya, ada perlu lagi. Ini perintah sudah. Nah, ini lebih dekat mereka ini. Dan cahayanya lebih terang dari yang pertama tadi. Wa ahlu makamil ihsan anwaruhum sati'atun ka anwari syams. Nah, cahaya mereka makam ihsan ini, nah ini yang paling terang seperti cahaya matahari. Fatah sulu anna anwaral batin salasah. Maka hasil bahwasanya cahaya batin itu ada 3. Pertama, nujumul Islam. Ya tadi yang pertama nujumul Islam, bintang. Bintangnya Islam. Yang kedua, kamarut tauhid, bulannya tauhid. Ini yang keempat. Yang ketiga, syamsul ma'rifah, yaitu matahari makrifah. Nah, kita di mana anaknya itu? Jadi harus dijalani semuanya sampai kepada syamsul makrifah. Wa ila hadzal ma'na asyara Ibnul Farid bi qawlihi laha al-badru ka'sun wa hiya syamsun yudiruha hilalun wa kam yabdu idza muzijat najmu. Fadamiru li khamratil mahabbah. Damir laha itu untuk khamar mahabbah, khamar kecintaan. Maksudnya tadi syamsul ma'rifah tadi. Fa idza majasta litashraba zahara nujumul Islam. Apabila engkau campur, hendak engkau minum, maka yang nampak itu nujumul Islam. Apa? Bintang tadi, nujum. Wa idza wada'ta fil ka'si, dan apabila engkau letakkan di dalam gelas, tala'a kamaru tauhid, maka timbul kamaru tauhid, apa? Bulan, cahaya bulan tauhid. Wa huwal iman, yaitu iman. Wa idza syaribta, dan apabila engkau minum, asrakat syamsul ma'rifah, maka bercahayalah matahari ma'rifah tadi. Nah, jadi ketiganya ini kada kawa dilepas. Syariat itu nujumul Islam. Hakikat itu kamarul iman. Tarikat atau tasawuf itu adalah syamsul ma'rifah. Ada syariat, ada tarikat, ada hakikat, ada fikih, ada tauhid, ada tasawuf. Nah, Allah memberikan itu kepada hati kita cahaya. Cahaya ilmu, ma'rifah, rahasia-rahasia itu terbitnya dari sifat, bukan daripada bekas sifat seperti cahaya yang ada di alam non-zahir. Misal kita melihat lampu bercahaya, ini asar, ini bekas daripada sifat Allah. Matahari, apapun yang nampak di alam itu bekas daripada sifat Allah. Sedangkan di dalam hati kita itu langsung dari sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dari itulah bila orang mengenal Allah melalui cahaya sifat tadi, maka dia mengenal Allah, karena sifat itu tidak berpisah dengan. Jadi perkataan pengarang di sini maksudnya supaya kita itu lebih memelihara hati kita daripada anggota non-zahir. Li ajli dzalika afalat anwaruz zawahir, bagi karena yang demikian itu bisa hilang cahaya zahir.
walam ta'kul anwarul qulubi wasarair, dan tidak hilang cahaya hati dan mata hati. Maksudnya li ajli anna anwara zawahir innamahiyya anwarul asar, bahwasanya cahaya zahir yang nampak hanya saja dia adalah cahaya asar, cahaya bekas daripada sifat Allah. Wa min sya'nil asar, dan dari karena keadaannya itu bekas, ayata asar wa yataghayyar, dia bebekas dan bisa berubah. Bitulu dengan terbit, wal ghurub bisa tenggelam. Fa'afalat ay garubat anwaru zawahir, maka cahaya nang zahir itu bisa hilang, bisa tenggelam. Imma bil ghurub, bisa karena tenggelam dengan sebab mataharinya tadi tenggelam, atau bi adamil mahtum, atau dengan memang tidak waktunya diperlukan. Walam ta'ful ay lam tagrub anwarul qulub, tidak hilang cahaya hati. Wahia anwarul Islam wal iman wa anwarus sarair, yaitu cahaya Islam, cahaya iman, dan cahaya rahasia-rahasia. Wahia anwarul ihsan, yaitu cahaya ihsan. Fa anwarul Islam wal iman hiya anwarut tawajjuh. Cahaya Islam, iman itu cahaya tawajjuh. Ngarannya tahu cahaya kita berhadap kepada Allah. Sedangkan anwarul ihsan dia anwarul muwajjahah. Sedangkan cahaya ihsan itu kita muwajjahah, berhadapan dengan Allah. Jadi berbeda. Ini maksudnya ini orang ma'rifah, ini orang yang dalam perjalanan, ini orang yang memulai, maksudnya itu. Ini hanya gambaran. Gambaran. Fanur ibaratun anil yakin, maka nur cahaya itu adalah suatu ibarat daripada keyakinan. Jadi yang disebut nur tadi di hati itu maksudnya keyakinan maksudnya. Jadi kalau disebutkan di sini nur sifat misal itu maksudnya keyakinan. Alladzi yahsulu fil qalbi, yang hasil itu nur di dalam hati, yang hasil itu keyakinan di dalam hati. Yasmaru halawatal amal, yang ia bisa membuahkan manisnya amal. Kenapa manis amal itu terasa? Karena yakin yang ada di hati. Kita yakin dengan kita beribadah ini, yakin kita akan mendapatkan rahmat, mendapat surga, mendapat tempat yang tinggi. Akhirnya itu masuk lezat. Jadi lezatnya ini lezat beribadah masih. Ini baru lezat beribadah. Karena cahaya tadi, cahaya keyakinan tadi, itu hasil di dalam hati membuahkan manisnya amal. Kenapa kita ketujuh amal? Karena kita meyakini dengan amal ini kita mendapatkan ini, mendapatkan itu, mendapatkan ini, mendapatkan itu. Karena yakin sehingga bersemangat. Kenapa bersemangat? Karena merasa lezat. Faiza kawiyal yakin kawiyan nur, dan apabila kuat keyakinannya maka kuat lagi cahayanya. Jadi semakin kuat keyakinan yang ada di dalam hati, cahayanya semakin kuat. Wastaddat halawah, dan bersengatan manis, bertambah lezat lagi daripada yang asal. Hatta yattasila bihalawati syuhud, sehingga mencapailah ia, bersambunglah ia dengan kemanisan penyaksian. Dan tadi hanya keyakinan. Sekarang manisnya ini, manisnya bukan keyakinan lagi, tapi menyaksikan sudah. Orang ma'rifah.
Jadi manis ibadahnya ini bukan karena keyakinan lagi, tetapi karena merasakannya itu lezat, karena menyaksikan sudah. Fayubatta halawatul amal, maka ditutupilah bagi si hamba tadi manisnya amal. Nah, jadi amalnya lebih manis lagi. Bukan amalnya lagi yang merasa manis, tapi penyaksiannya kepada Allah itulah yang berasa lezat. Nah, jadi pertama dulu amal yang lezat karena kuatnya keyakinan. Semakin cahaya itu bersinar, semakin kuat, kelezatannya semakin kuat sampai kepada derajat menyaksikan. Sehingga kelezatan amal tadi kada dirasakan lagi, yang timbul adalah kelezatan penyaksian. Falizalika yakilu amalul jawari, dan bagi yang demikian itu maka sedikitlah amal anggota badan. Nah, maka orang wali itu anggota badannya itu kalau kita lihat beramal lagi, bersedikit amal anggota badannya, karena amal yang nyatanya adalah penyaksian. Kelezatannya itu pada penyaksian, bukan pada amal lagi. Karena cahaya semakin kuat, kelezatannya pun semakin lezat, sehingga kelezatan amal tertutup. Nah, tertinggal kelezatan penyaksian. Falizalika yakilu amalul jawarih indal arif. Maka bagi yang demikian itu bersedikitlah amal anggota badan lil arif. Indal arif, di sisi orang-orang yang ma'rifah kepada Allah. Sidin itu wali, tapi amal zahirnya tidak kita lihat lagi. Nah, ada pun orang-orang yang kelezatan beramal, lezat beramal, karena waktu itulah waktu memuncaknya kekuatan yakinnya, sehingga amalnya kuat karena lezatnya dalam beramal. Sesudah semakin kuat, semakin lezat, maka kelezatannya itu timbul pada penyaksian, bukan pada amal. Maka ketika itu di sisi orang-orang arif, amal jawari, amal anggota badan itu bersedikit. Idh khalawatu syuhud tuni an kulli syai'. Karena manisnya, lezatnya penyaksian itu mengayakan dari tiap-tiap sesuatu. Laisal khabru kal ayyan, tidaklah kabar itu seperti kenyataan. Jadi kalau dikisahkan aslinya, orang mengisahkan kayak ini kelezatannya tetap kada sama seperti itu. Laisal khabru kal ayyan, tidaklah kabar itu seperti kenyataan. Kelezatan yang mereka ceritakan itu kada sama dengan aslinya. Wa fi ba'dil ahadits, dan di dalam sebagian hadis-hadis Nabi, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita ditanya, ayyul a'mali afdal. Ujar sahabat, wahai Rasulullah, amal apakah yang paling afdal? Qala, Nabi menjawab, al-ilmu billah, yaitu ilmu dengan Allah. Nah, lalu sahabat ini bertanya lagi, kalau ya Rasulullah, sa'alnaka anil amal, kami menanya engkau tentang amal, bukan ilmu. Qala, Nabi menjawab, al-ilmu billah, amal yang paling afdal ya Nabi, al-ilmu billah, yaitu pengetahuan dengan Allah. Itu yang paling afdal. Jadi sahabat ini bertanya tentang amal, tapi dijawab Nabi tentang pengetahuan. Amal apa yang paling afdal? Ujar Nabi, al-ilmu billah, pengetahuan dengan Allah. Jadi sahabat, ya Rasulullah, kami nak bertanya tentang amal, bukan tentang ilmu. Ujar Nabi, al-ilmu billah, ilmu dengan Allah, pengetahuan tentang Allah. Ini menyaksikan
Nah, bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang bercahaya di hati kita ini adalah anwarus sifat, yang mana sifat tidak berpisah dengannya. Sedangkan yang bercahaya menerangi alam ini bekas daripada sifat, sehingga bisa hilang, bisa hancur, bisa macam-macam. Summakala bisa lisah, kemudian Nabi berkata pada yang ketiga, amalun kalilun, amal yang sedikit, kafin itu mencukupi, ma'al ilmi billah beserta pengetahuan dengan Allah. Jadi Nabi 3 kali menjawab, ya sahabat, ya Rasulullah, amal apa paling afdal? Al ilmu billah, ya Nabi, pengetahuan kalian dengan Allah. Kemudian sahabat, sa'alnaka anil amal, kami menanya engkau tentang amal, wahai Rasulullah. Kemudian Nabi, al ilmu billah, yang paling afdal pengetahuan kalian dengan Allah. Lalu yang ketiga dijawab lagi oleh Nabi, amalun qalilun, amal yang sedikit, kafin itu mencukupi, ma'al ilmi billah beserta pengetahuan dengan Allah. Paham? Jadi ada derajat masing-masing. Para aulia mereka amalnya itu syuhud, kelezatan mereka pada menyaksikan. Sedangkan kita, kelezatan kita pada amal. Kenapa? Karena kekuatan masih pada keyakinan, bukan syuhud, bukan penyaksian. Kamu hanya nak awal-awal masih lain lagi itu. Inna syamsan nahar tagrubu bil lail wa syamsal qulub laisat taqid. Sesungguhnya cahaya nahar, cahaya siang, tagrubu bil lail, dia hilang dengan sebab malam. Itu sesuatu yang dicahayai dengan bekas sifat, makanya hilang. Watam wasyamsal qulub, sedangkan matahari hati, cahaya hati, laisat taghyib, dia tidak akan hilang. Karena hati ini yang mencahayai langsung sifat. Asar hawadis baru, makanya hilang. Sedangkan sifat itu kadim, sehingga terus menerus. Jadi di sini pengarang hanya menjelaskan juga bahwa bagi seorang mukmin itu yang paling berharga adalah hati. Amal hati itu lebih besar nilainya daripada ribuan amal jawari. Sebagaimana maksiat hati itu juga lebih berat daripada maksiat anggota badan. Makanya bagi seorang hamba yang ingin makrifah kepada Allah, itu yang pertama hendaklah ia memelihara hati. Memelihara hati dari apa? Min asghari dzunub, dari sekecil-kecil dosa, fadlan an akbarika, lebih-lebih lagi dari dosa-dosa yang besar. Jadi seorang yang hendak ma'rifah, jalan pertama ia memelihara hati daripada dosa. Dari dosa yang sekecil apapun, lebih-lebih lagi daripada dosa yang besar.
ia memelihara hatinya itu lebih bersengatan daripada memelihara dirinya daripada meminum racun yang membunuh. Memelihara hati dari dosa lebih bersengatan daripada memelihara diri daripada racun yang membunuh. Karena ujar ulama, li'annal ma'as, karena bahwasanya maksiat ta'malu fil qulub amalasum fil ihsan. Karena maksiat itu, dosa itu berbuat di dalam hati sebagaimana berbuatnya racun di dalam tubuh. Apabila racun itu di dalam tubuh ini membunuh, maka dosa di dalam hati dia juga membunuh kepada hati. Sedangkan hati adalah modal utama seorang mukmin hendak ma'rifah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hendaklah kita memelihara hati, karena dari hati sinilah ada nur yang 3 macam tadi, baik najmul Islam, nujumul Islam, atau kawakib bintang, atau kamarul iman, atau yang lebih dalam lagi syamsul ihsan. Nah, jadi di dalam hati kita inilah kunci kita ini hendak ma'rifah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi kuncinya menjaga hati dari maksiat hati, supaya hati kita ini tetap bersinar terus menerus. Sampai di situ dahulu. Al-Fatihah.